sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Oke, Edo kayaknya Ya. sudah mulai nyaman nih di rumahnya Ami. Ami, di berandanya Ami. Nah, jadi bagi teman-teman penonton dan pendengar Beranda Ami, Bener. terus saksikan ya. Tetap di Beranda Ami tentunya. Kali ini kita kedatangan Bintang tamu. bintang tamu yang luar biasa dan suka bernyanyi. Suka bernyanyi. Iya. Dan Langsung aja ya. udah warawiri juga ya. Yes. Kalau di DPR itu udah warawiri di berbagai komisi. Nah, itu dia. Iya. Penasaran kan ya? Langsung aja kita panggil Mi. Ada siapa Mi? Siapa dia? Bapak Herman Hairon. Selamat siang. Selamat datang Apa kabar? di Beranda Ami. Selamat Aduh. datang, Bapak. Kita habis paripurna ini. Luar biasa. Iya. Gimana kabarnya? Baik, Pak Herman? alhamdulillah. Nikmat yang paling utama tadi seperti lagu gitu ya. Kita masih bisa berkumpul, diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, ya. Amin, amin, amin. Gimana ya perjalanan politik? Nah, kita pengen tahu nih, pemirsa juga pengen tahu ya, bagaimana perjalanan politiknya seorang Herman Hairon. Ini kalau nggak salah periode yang keempat Empat, ya? ya. Keempat. ya. Ya memang kita harus yakin dan percaya bahwa langkah kehidupan manusia itu ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian menjadi prinsip hidup saya, follow the waters. Saya ingin hidup ini ya ngikutinlah seperti air mengalir, pasti ada rintangan, pasti ada halangan, tapi yakinlah kita akan sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Tapi sebelumnya di 4 periode DPR RI ini pernah menjabat staf ahli Kementerian Kelautan juga. Ya dulu ya saya pernah membantu lah, pernah membantu karena dulu waktu berdirinya kementerian itu kan Kementerian Kelautan Perikanan itu berdiri tidak ada kekuatan finansial, tidak pernah ada apa namanya ya seperti kementerian yang baru berdiri lah, fiskal negara masih terbatas karena sedang dalam situasi krisis ekonomi. Nah kita lah membantu lah gitu ya, membantu dan sekarang sudah besar menjadi satu kementerian tentu menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Dan udah warawiri juga. Sampai tentunya. sekarang saya juga ditunjuk menjadi Ketua Umum Masyarakat Perikanan Indonesia. Saya ketua umumnya yang juga sebagai pendiri Kementerian Kelautan Perikanan tuh MPN itu. Gitu. Artinya adalah sejarah-sejarah itu saling terkait dan insya Allah ya semuanya kita akan lalui dengan baik. Oke, Bapak. Sebelum lanjut nih, kami pengen tahu dulu nih karena kan kayaknya hobinya Bapak nih bernyanyi. Oh gitu ya. Iya. Emang Kalau musik apa sih yang kalau Bapak hobi itu saya hobinya bekerja. suka? Oh, kalau bekerja. Bekerja saya hobinya sambil bernyanyi. Sampingannya adalah bernyanyi. Sampingannya, oke. Sampingannya saya berolahraga. Iya. Sampingannya saya berorganisasi. Jadi berorganisasi. Ya job utama saya adalah bekerja. Siap. Maka itu mungkin saya sangat rajin sekali ada di DPR. Rajin sekali dalam berbagai kegiatan di DPR. Termasuk kalau diundang oleh teman-teman untuk diwawancarai, saya tidak pernah menutup diri untuk saya terbuka kepada publik. Tapi Ami, daripada bekerja, kayaknya kita langsung aja nih dengar suara emasnya Pak Herman Hairon. Tapi musik yang Bapak suka itu apa sebenarnya? Dangdut, Saya- klasik. Saya Pop? dulu, saya punya grup musik. Jadi pada waktu saya sekolah, anak band saya. Tapi kemudian berubah saya menjadi anak dangdut. Jadi pada waktu saya, dulu saya STM saya ini.
Jadi background saya itu bukan SMA, saya STM jurusan mesin. Jadi dulu saya bisa membongkar mesin apa saja. Bisa saya bongkar mesin apa aja. Kalau masang ya tergantung, Masang nggak bisa. tergantung rumit atau tidak gitu loh. Nah, jadi saya punya pengalaman dulu di STM, bergaulnya rata-rata dengan laki-laki, ngumpulnya ya pasti ngeband. Dan saya di rumah punya alat band waktu itu, dan saya mulai dengan band. Maka itu saya tidak asing dengan Scorpion, ya, dengan lagu-lagu Bon Jovi, lagu Metallica, Guns N' Roses. Jadi pokoknya saya berbagai jenis musik band itu saya pelajari. Namun yang paling saya suka adalah lagu-lagu mellow. Dari anak band, musik rock, mellow. slow gitu, sekarang udah mellow. Bergeser ke mellow, karena saya menjadi anggota DPR dapilnya Cirebon dan Indramayu, kegandrungannya adalah dangdut, Koplo, maka ya? saya akhirnya juga Berubah. berdangdut ria juga. Gitu. Berdangdut ria. Karena itu juga adalah hasanah musik Indonesia Yes. yang harus kita lestarikan, kita jaga, dan kita kembangkan ke depan. Oke. Setuju banget. Kalau gitu kita langsung aja dengerin dong. Langsung aja kita rampok dulu suara emasnya. Kita harus lihat dulu, saya lagu tidak apa nih Pak? hafal. Mau soalnya. lagu rock, lagu Melayu? Saya tidak ingin bahwa dalam hidup itu berubah. Heeh. Oleh karenanya lagu saya yang saya sukai termasuk judul dan liriknya itu Jangan Pernah Berubah. Wih, mantap. Biarkan waktu teruslah berputar, mencintai kamu penuh rasa sabar. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarah, biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la la la. Itu maknanya bahwa dalam hidup itu janganlah berubah-ubah. Kita harus konsisten, komit terhadap apa yang menjadi kebersamaan dan tujuan yang ingin kita capai gitu. Meskipun analoginya tentu karena ini adalah syair lagu harus menunjukkan apa namanya rasa cinta dan lain sebagainya, tentu analoginya kepada hal yang seperti ini. Apalagi menjadi kepercayaan rakyat tentunya di daerah Betul, pemilihan. apalagi anggota DPR itu adalah amanah rakyat. Jangan pernah berubah dari apa yang pernah disampaikan dalam masa kampanye. Pak, ceritain dong, Bapak kan paham nih soal pertanian. Ya. Nah, itu tuh kan Bapak 8 tahun ya di 8 tahun saya menjadi pimpinan Komisi Pertanian. Iya. Komisi Pertanian, Kelautan Perikanan, Kehutanan yang kami mempelajari secara serius. Kami juga memperkuat dalam
dalam sisi-sisi fungsi kedewanan ya, terutama dalam anggaran, tentu dengan berbagai program yang sesuai dengan arah tujuan untuk menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Itu terus diperkuat juga sejalan dengan memperkuat fungsi legislasi. Dan tentu pada akhirnya fungsi pengawasan ini akan menjadi feedback atas kerja-kerja politik DPR sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat untuk rakyat. Jadi fungsi check and balances kita jalankan sehingga juga eksekutif berjalan dengan arah dan tujuan yang benar. Gitu. Nah kalau dilihat nih Pak ya, saat ini kan Indonesia mungkin minim sekali untuk bercocok tanam. Nah ini tantangannya gimana nih Pak untuk lahan Indonesia yang mungkin tidak ada lahan atau petani-petani muda juga nih yang susah untuk bercocok tanam? Begini, semuanya itu kalau di Indonesia political will. Ya, jadi bagaimana keputusan politik tertinggi yaitu presiden bisa memberikan direktif dan arah tujuan terhadap bidang pangan ini. Kalau berhitung terhadap negara kita adalah negara agraris, negara katulistiwa, yang antara siang dan malam sepanjang tahun kita berimbang antara siang dan malam. Kita juga negara yang kaya dengan air, dengan matahari. Sangat ironis kalau kemudian negara kita masih harus impor dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Dulu dalam kesejarahannya, negara Indonesia itu dulu berdaulat atas pangannya. Bahkan Indonesia menjadi sumber pangan seluruh dunia. Kenapa Indonesia dijajah oleh awal-awal Portugis? Dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Karena kita adalah negara yang kaya akan sumber pangan. Sumber hasil pertanian. Itu yang menyebabkan dijajah, bukan karena nikel, bukan karena emas, bukan karena batu bara, bukan. Dulu adalah karena negara kita kaya akan sumber daya pertanian. Dan ada kesuburan tanah juga ya. Yang itu diambil oleh mereka para penjajah itu. Nah ini harus dipertahankan dong oleh kita. Bagaimana caranya? Ya sudahlah, ada presiden, ada menteri, silakan pertahankan ini. DPR memiliki legasi atas 3 aspek, penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Itu yang menurut saya harus ditempuh. Dan bisa. Apakah Indonesia bisa swasembada pangan? Bisa, saya katakan bisa. Ini sangat tergantung political will dari presiden dan para menterinya. Dan keseriusan dari pemerintah tentunya. Keseriusan pemerintah. Iya. Baik Pak, nanti kita lanjuti lagi setelah kita mendengarkan suara emasnya. tembang selanjutnya, lagu selanjutnya. Bui? Wih, jadi permadani. Oke. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginnya panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku
hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu, mencintai rakyat. Kayak lagu ini pas banget nih untuk rakyat, terutama di daerah pemilihan Bapak Herman Hairon ya. Ya, semua lagu itu kan memiliki makna tersendiri ya. Dan saya suka lagu-lagu yang memiliki makna kecintaan kepada manusia, kecintaan kepada rakyat, kepada bangsa, kepada negara. Karena itu adalah semangat dalam kita menjalankan tugas di DPR. Dan kita mau kasih selamat nih buat Pak Herman Hairon Selamat kalau gitu. menjadi wakil ketua Badan BAKN, Akuntabilitas Keuangan Negara. Ini adalah tugas berat ya sebetulnya. Ya. Yang kalau dimaknai dari penugasan yang diberikan kepada BAKN oleh DPR sangat luas karena melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK. Kami juga diminta untuk bisa mengawal tata kelola pemerintahan seluruh sektoral, seluruh institusi negara yang berbasiskan terhadap anggaran negara. Dan inilah yang pada akhirnya kami harus bekerja keras. DPR sekarang ditambah dari 9 anggota BAKN sebelumnya sekarang menjadi 19. Dan tentu dengan penambahan ini mudah-mudahan ke depan bisa melakukan penelaahan, investigasi dan pendalaman Lebih terhadap maksimal lagi ya? hasil pemeriksaan itu. Dan ini sejalan dengan keinginan pemerintahan Presiden Prabowo. Pak Prabowo selalu ingin bahwa memberantas korupsi, menekan kebocoran, kemudian membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, yang tentu efektif untuk membangun negeri ini dan tentu mensejahterakan rakyat. Ini yang kami punya peran penting di BAKN dan ke depan kami sudah melakukan rapat-rapat, mudah-mudahan ada warna lain dari BAKN hari ini yang fungsi dan tugasnya tentu sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah digariskan di dalam baik itu Undang-Undang MD3 maupun Tatib DPR, namun kedalaman dan kelebaran yang nanti kami kerjakan ini akan memberikan daya dukung terhadap tujuan pemerintah dan memperkuat terhadap fungsi-fungsi kedewanan di Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga lancar ya Pak ya. Insya Allah. Jadi kalau di dapil gimana nih Pak? Apa yang mau difokusin lagi? Kalau dapil itu kan dua aspek yang paling penting ya. Pertama, mereka berharap kesejahteraan ya, karena mereka ini kan harus mempertahankan, rakyat ini harus mempertahankan kehidupannya, harus survive dalam kehidupannya, bisa menyekolahkan anaknya, bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bisa terpenuhinya kebutuhan pangan, dan tentu pada akhirnya dia juga bisa menikmati apa yang menjadi tujuan hidupnya, bisa mencapai tujuan hidupnya. Nah, oleh karena itu fungsi-fungsi ekonomi harus diperkuat ya. Di dapil lapangan pekerjaan harus terbuka. Kalau tidak lapangan pekerjaan terbuka secara formal, kita harus mendorong UMKM supaya mereka juga bisa menjadi para pelaku UMKM yang sukses, yang pendapatannya cukup, bisa menyekolahkan anak, tentu masa depannya bisa terjamin. Tapi di daerah dapilnya Pak Herman Hairon juga kan masih banyak pertanian ya? Ya, ada pertanian, ada perikanan, kemudian UMKM-nya juga banyak. Karena Cirebon Indramayu adalah daerah yang selama ini memang kreatif. Jadi banyak sekali ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan sesungguhnya di wilayah saya, dan memang basisnya sebagian besar masih di bidang pertanian dan perikanan. Karena di sebelah selatan pertanian, di sebelah utara adalah perikanan. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah
kunjung berkunjung di Beranda Ami tentunya. Beranda Ami ini Iya, iya, sambil iya. ngobrol-ngobrol ya, kita dengerin Saya terima kasih loh udah diundang di sini. Sambil Bernyanyi nyanyi. terutama. Ya happy Cuma di lah. Beranda Ami nih Pak bisa nyanyi, Iya. menyumbangkan ini. Kan Betul. kalau di rapat kan selalu serius, Iya. benar Ya. politiknya. Nah di Beranda Ami ini Pak bisa Dan dalam hidup menyumbangkan. itu kan pasti ada lagu. suka dan duka. Ah benar. Tapi yang penting happy. yang penting happy. Seperti lagu ini. Oke. Kala cinta sudah membara, Aha aha rindu jadi menggebu-gebu. aha. Janji-janji seribu janji, apel di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, Malam minggu. malam minggu jadi kelabu. Ah. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ya 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 ya. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Suka-suka joget di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Nah, happy-nya begini. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya bertugas kembali. Doakan semoga tetap sehat dan insya Allah negara kita semakin baik. Amin.